Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Nazima dari kelas ICB Somya, sekaligus mahasiswa Universitas Nusantara. Hari ini saya ingin menjelaskan lanjutan dari kode program saya, yaitu project blog. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara saya membuat chart atau statistik data. Jadi langkah pertama yang saya buat yaitu mendownload package-nya terlebih dahulu. Saya mendownloadnya di Starpack Chart. Caranya saya hanya tinggal mengcopy ini ya, kode untuk menginstalnya, dan saya paste di terminal. Nah, karena di sini saya sudah menginstal, jadi saya tidak perlu menginstalnya lagi. Untuk melihat apakah sudah terinstall atau belum, cukup dibuka composer.json-nya. Nah, ini saya sudah menginstal ya. Kemudian setelah menginstalnya, untuk membuat chart, kita cukup memberi perintah seperti ini. Nah, kemudian diikuti dengan nama chart. Karena di sini saya sudah membuat, jadi saya tidak perlu membuatnya lagi. Nanti setelah chartnya ini dibuat, dia akan secara otomatis menampilkannya, membuatkan folder di dalam app, folder yang bernama chart. Kemudian ini nama file yang kita buat tadi. Di sini saya membuat artikel chart. Nah, kemudian di dalam file artikel chart ini kita menuliskan semua logika untuk menampilkan statistik datanya. Nah, di sini saya membuat kondisi untuk menampilkan statistik datanya berdasarkan owner dan operator. Jadi $out_user ini untuk mendefinisikan user yang login. Nah, jadi $user ini akan menampung user yang login, autentikasi user yang login, atau pengguna yang sedang login. Kemudian di sini jika out user hasrole owner, di hasrole ini didapat dari model user. Nah, hasrole. Jika hasrole-nya owner, nah dia akan menampilkan seluruh data statistik, di mana publish-nya true, kemudian dijumlah. Kemudian yang dimana isConfirm-nya false, terus dijumlah untuk menampilkan data yang belum dikonfir. Kemudian yang kategori ID ini 125, yaitu kategori teknologi, berita, dan olahraga. Kemudian else if, jika yang pengguna yang login adalah writer atau penulis, maka dia hanya menampilkan seluruh datanya, tapi dia dikondisikan lagi berdasarkan user ID yang login. Nah, asal yang login adalah penulis 1, maka dia hanya menampilkan data dari si penulis 1, di ID yang sedang login. Nah, kemudian return new original radial bar chart. Di sini saya membuat chart radial bar. Kemudian dari variabel-variabel ini, nah, kita masukin ke dalam add data. Lalu set labelsnya ini, kemudian set colors ini untuk mengatur warna. Jadi setelah menuliskan logika pemrogramannya di dalam artikel chart, kita hanya tinggal perlu menampilkan chartnya di index.blade.php. Di halaman indeksnya, kita cukup menuliskan perintah seperti ini. Kemudian kita push script JS-nya. Ini memang sudah bawaan dari Laravel chart, seperti di dalam dokumentasinya nih. Nah, di sini. Nah, kemudian di sini.
Oke, langsung saja saya contohkan. Di sini saya sudah berada di sebagai admin. Nah, di sini di halaman dashboardnya saya menggunakan bar radial chart. Nah, di sini ada total artikelnya yang berwarna merah, yaitu totalnya 11 artikel, dan artikel yang belum dikonfirmasinya 7 artikel, artikel teknologi 3 artikel, kemudian berita 6 artikel, kemudian yang kategori olahraganya 2 artikel. Ketika di PHP admin ya, misal di SQL, boleh. Artikel. Nah, di sini sudah ada totalnya 11. Totalnya 11, kemudian di chart, nah juga 11. Oke. Kemudian yang kategorinya yang belum terkonfirmasi, account where is confirmed dengan 0 karena dia false, kemudian rule. Nah, jumlahnya ada 7. Kita cek. Nah, dia nilainya juga 7. Oke, bagaimana jika saya login sebagai penulis? Nah, di sini saya login sebagai penulis 1 misalkan. Nah, dia hanya menampilkan 5 artikel. Dan artikel yang belum dikonfirmasi bernilai 1. Kemudian artikel kategori teknologi 2, beritanya 2, dan olahraganya 1. Kemudian ketika kita cek di dalam tabel artikel user ID penulis 1. Jadi saya login sebagai penulis 1 yang ID-nya ini 4 ya. Kemudian kita cek yang ID-nya 4 ada 1, 2, 3, 4, 5 artikel. Jadi sudah sesuai. Oke, bagaimana jika saya merubah di artikel teknologinya ini, saya ubah menjadi artikel berita. Misalnya seperti ini. Nah, dengan surat di 4. Oh, bentar kita lihat dulu di kategori ya. Nah, kategori teknologi dengan ID-nya 125 dan berita 127. Kemudian di sini di user ID 4 kita lihat, nah di sini yang kategori dia ini 25, ini merupakan kategori dari teknologi. Jika saya ganti menjadi 27 yang merupakan kategori dari berita, saya refresh, nah dia berubah. Teknologi menjadi 1 dan berita 3. Oke, selanjutnya saya login sebagai penulis 2. Nah, dia cukup sedikit artikelnya.
hanya mempunyai satu artikel. Jadi si penulis 2 ini hanya mempunyai satu artikel dan itu pun belum dikonfirmasi. Oke, kita cek. Saya login sebagai penulis 2 tadi dengan ID-nya 5. Oke, kita lihat di sini yang user ID-nya 5. Nah, di sini tuh ya dia hanya ada satu dan itu pun belum dikonfirmasi. Jika saya coba konfirmasi di sini untuk user penulis 2. Nah, kemudian saya cek. Nah, dia menjadi kosong untuk artikel yang belum dikonfirmasi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya bagaimana cara membuat chart atau statistik data. Mohon maaf jika ada yang salah atau yang kurang dari penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.